Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir surat ke-7 Al-A'raf ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jauhkan keluar suaranya. Qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Qalal mala', berkata mala'. Mala' ini diterjemahkan dengan pemuka-pemuka dalam terjemahan Kementerian Agama, pemuka-pemuka. Asal dari kata mala itu penuh, kebek. Nah, kata Muhammad Rashid Ridho, kenapa mala ini diartikan dengan pemuka-pemuka? Kata beliau, fa innahum yamla'unal uyun, karena mereka memenuhkan pandangannya. Jadi kalau ada orang-orang seperti ini, mata-mata tertuju pada dia. Jadi kehadirannya diperhitungkan. Nah, itu mala. Riwaan bima yakunu adatan min ta'annuqihim. Karena integritas ya yang dimiliki oleh orang tersebut yang menjadi kebiasaan, mata-mata itu melekat, tertuju pada dia. Jadi yang namanya mala ini orang-orang yang kehadirannya membuat mata-mata kebek memenuhi dia. Jadi memperhatikan dia, maka diartikan dengan pemuka-pemuka. Lain hal rakyat jelata, ya, kehadirannya itu dilihat dengan memicingkan mata, pura-pura nggak lihat gitu. Itu kata mala. Berkata mala, pemuka-pemuka min qaumihi, dari kaumnya. Nyanya kembali kepada siapa? Kepada Nabi Nuh. Dari kaumnya Nabi Nuh. Ya, kita mempelajari apa latar belakang kekesalan Nabi Nuh sehingga sumpahnya itu sangat dahsyat, menginginkan ketidakadaan orang kafir. Dia ingin supaya orang kafir nggak ada lagi di muka bumi, saking keselnya. Ini apa latar belakangnya nih? Pemuka-pemuka di zaman Nabi Nuh berkata kepada Nabi Nuh, inna, sesungguhnya kami, lanaraka, sungguh melihat Anda, fi dhalalin, dalam kesesatan, mubinin, yang nyata. Nah, itu. Jadi pemuka-pemukanya yang level pemikirannya sudah di atas orang biasa sampai berpendapat seperti itu. Kami melihat Anda ada dalam kesesatan. Qala haula mala linuh inna lanakraka fi dhalalin min anil haq bayyinin zahirin binahika iyana. Kata pemuka-pemuka ini, sesungguhnya kami melihat Anda dalam kesesatan dari kebenaran yang nyata.
dengan Anda melarang kami min ibadatin waddin wa suwa'a wa yaghus wa ya'uqa wa nasra, melarang kami beribadah, ya, menyembah berhala, setidaknya ada 5, namanya Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra. Itu nama-nama berhala di zaman Nabi Nuh. Ya, kalau kita mungkin berbeda lagi sekarang namanya. Alladzina hum wasilatuna, yang mereka-mereka ini menjadi wasilah kami, menjadi media kami, wasyufa'auna, dan pemberi syafaat kami indallah, di sisi Allah. Mereka juga tahu bahwa berhala-berhala itu benda mati, mereka tahu. Tapi mereka mendudukkan berhala-berhala itu sebagai media, ya, media untuk keterkabulan permintaan mereka. Jadi dianggapnya keramat lah singkatnya. Ya, nggak beda dengan anggapan orang sekarang dengan jimat, ya, keris. Keris itu lebih kepada jimat, ya, karena praktis, nggak bisa buat potong bawang putih, bawang merah, nggak bisa, ya. Keris dipakai buat dapur bisa nggak? Motong hewan bisa nggak? Kayaknya lebih kepada keramat, ya, pengkeramatan. Kalau pisau kan bisa, kalau golok kan bisa. Tapi kalau keris kayaknya hanya untuk dikeramatkan. Jadi manfaatnya lebih kepada nuansa magic, ya. Jadi dinamai kiai siapa gitu kalau di Jawa. Lalu nanti malam satu syura dikeramasin, dicuci, ya. Ya, di anulah. Kita lanjutkan. Biqalbina bibarakatihim, karena kami menganggap mereka berkah. Wa yu'tina su'alana, dan dia akan mengabulkan permintaan kami biwasatatihim, dengan wisatoh, dengan wasit. Kata Syekh Utsaimin, Anda jangan menganggap berhala-berhala itu tidak memberi manfaat kepada penyembah-penyembahnya. Nah, kata Syekh Utsaimin, sebab kalau itu tidak memberi manfaat, tidak mungkin mereka warawiri, ya, kelenteng warawiri, kuil di warawiri, kalau nggak ada satu pun yang terkabul. Nah, inilah ujian buat manusia, bagian dari perbuatan setan. Nah, itu godaan. Jadi sering itu berhala-berhala itu memberi keberhasilan. Ya, contohnya pesugihan, apalagi lah tempat-tempat tertentu dianggap keramat, sehingga didatangi, sampai-sampai orang menganggap itu adalah air Zam-Zam. Tuh, ya. La tahdadi mauha ila sabilan, Anda tidak mendapat petunjuk ke jalan yang benar. Wa dzalika lamma ra'au alai minasiqa bima yad'u ilaihi. Itu mereka simpulkan setelah melihat begitu yakinnya Nabi Nuh terhadap dakwah yang disampaikan. Kan orang kalau mau ngajak orang kan harus yakin dulu, kan? Sama dengan seorang pedagang lah, ya. Kalau ingin menjadi frontliner, dia kan harus meyakini produk yang dia tawarkan pada orang lain. Kalau dia nggak yakin, pasti ngomongnya juga nggak membawa ketertarikan. Jadi kalau dia yakin, baru orang percaya. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, wa hakadha hal fujar innama yaruna abrar fi dhalalah. Begitulah kejadian di mana-mana. Fujar, penjahat-penjahat, selalu melihat orang baik ada dalam kecanduan. Kama qala ta'ala, wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dhalun. Sama yang Allah firmankan dalam juz Amma, surat apa ini? Mutaffifin, ya. Surat keberapa ini? 81 apa ya? Surat ke-81, ya. Mutaffifin. Nah, ayat 32.
Wa idza ra'auhum, dan jika mereka melihat orang baik, qalu, mereka akan berkata, inna haula, sesungguhnya mereka la dhalun, orang-orang yang sesat. Begitupun dalam surat Al-Ahqaf, surat berapa? 45 ya. Surat Al-Ahqaf ayat 11. Wa qala alladzina kafaru lil ladzina amanu, berkata orang kafir kepada siapa? Kepada orang beriman. Apa katanya? Lau kana khairan, seandainya agama Islam itu kumpulan kebaikan, ma sabaquna, tidak mungkin mereka akan mendahului kami. Kalau Islam itu benar, pasti kita udah duluan, kata mereka. Kalau Islam ini agama yang benar, kami sudah duluan, kata mereka, ya, kata orang-orang yang kafir. Wa idlam yahtadu bihi, saat mereka tidak mendapat petunjuk, fasayaqulun, maka mereka akan berkata, hadza, ini ifkun qadim, kedustaan yang lama. Ini udah dari dulu begini ini. Ila ghairi dzalika, dan lain sebagainya, ayat-ayat ini minal ayat, dari ayat-ayat. Nah, tidak banyak hadis yang bisa didapat dari ayat ini, ya. Jadi buku ini yang menyampaikan tentang tafsir dan sunnah. Tapi tidak setiap tafsir ada komen dari Rasulullah. Kadang-kadang ada ayat yang dibiarkan begitu saja, sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau ada ayat kemudian didukung oleh hadis, maka akan sedikit, ya, penasarannya. Nah, tapi kalau ada ayat tidak didukung oleh hadis, nah, kita nafsirin sendiri akhirnya manusianya. Ayat selanjutnya, qala, Nabi Nuh menjawab setelah dituduh bahwa Anda ada dalam kesesatan yang nyata. Qala ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi dhalalah, tidak ada padaku kesesatan. Walakinni, akan tetapi aku, rasulun, adalah rasul, min rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam. Saya sering sampaikan bahwa detektor kebenaran yang ada pada manusia ada dua, yaitu akal dan wahyu. Ya, akal dan wahyu. Allah Subhanahu wa taala perlu menurunkan wahyu karena Allah tahu kapasitas yang dimiliki oleh manusia untuk menemukan kebenaran itu terbatas. Ada hal-hal yang nggak bisa ditembus oleh akal, itulah wahyu. Nah, ketika Rasul menyampaikan wahyu, maka dia tidak akan percaya karena dia menggunakan akal. Dia detektornya akal, Rasul detektornya wahyu, nggak ketemu jadinya. Ya, kecuali orang yang beriman. Nah itu, orang yang tidak menggunakan detektor akal, itulah orang beriman. Ya, karena soal-soal keimanan ini nggak bisa dideteksi oleh akal, tidak bisa ditembus oleh akal. Itu tertuang dalam surat 72 ayat 26, yaitu surat Al-Jin. Jin mengakui begini, alimul ghaibi, Allah itu yang alim terhadap gaib, maha mengetahui yang gaib. Gaib itu apa? La yuzhiru ala ghaibihi ahadan, Allah tidak akan menyampaikan yang gaib, Allah tidak akan menyampaikan yang gaib kepada siapapun. Namun tapi dicabut, illa manirtada min rasulin, kecuali rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi artinya gaib itu yang keluar dari mulut Rasul, nggak bisa dari kita, karena kita itu bahasa Jawanya nggak katung, nggak nyampe. Ya, keimanan itu menyangkut soal-soal akhirat. Yang paling mudah kita cerna adalah, paling mudah dekat dengan kita adalah roh. Roh itu masuk gaib. Ya, roh itu jelas ada pada tubuh kita. Kita sendiri nggak merasa ada tidaknya roh, ya kan? Apa ada di mata, apa di kaki, apa di perut, nggak ketahuan. Saat kita tidur, roh itu dicabut, tapi non permanen.
Nanti kalau bangun kembaliin. Ada yang bablas, tidur udah, besoknya dikubur. Berarti nggak dilanjutin, nggak dikembalikan. Ya, makanya itu alhamdulillahilladzi, doanya ahyana. Singkatnya, terima kasih ya Tuhan, segala puji bagimu yang telah menghidupkan ba'da ma amatana, setelah engkau matikan. Jadi kita tidur itu mati, tapi non permanen. Kita lanjut. Walakinni rasulun mir rabbil alamin, tetapi aku ini rasul dari Tuhan semesta alam. Ibnu Jarir berkata, qala Nuh liqaumihi mujiban lahum. Nabi Nuh menjawab, ya qaumi, wahai kaumku, lam amurukum bima amartukum bi min ikhlasi tauhid lillah wa ifradi bi ta'at dunal andat wal alihat wa ziwalan minni min an muhijjatil haq. Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, aku tidak menyuruh apa yang aku suruh, ya, untuk bertauhid kepada Allah, menunggalkannya dengan taat, jangan menjadikan andat, serikat-serikat. Ziwalan minni adalah sebagai bentuk keluar dari yang benar. Apa yang saya katakan ini bukan keluar dari yang benar, ya, nggak melenceng dari kebenaran. Wa dhalalan li sabili sawab, dan sesat. Wa ma bima tazunnuna minad dhalal walakinni rasulun ilaikum mir rabbil alamin. Tetapi aku ini rasul dari Rabb alam semesta. Nah, ini yang susah dipaksakan. Ya, susah dipaksakan kepada kaumnya Nabi Nuh. Mereka tetap nggak percaya. Wa qala Alusi nadahum bi idhafati ilai bistimatalan telahum nahwal haq laisa bi dhalalah nafyu dhalal an nafsil karimah ala ablagi wajhi. Ayat ini menunjukkan Nabi Nuh mengatakan tidak ada sedikit pun kesesatan padaku. Fa inna talil marrah, karena di sana ada kata dhalalah. Li anna muqamal mubalaghah fil jawab liqaumil ahmaq. Karena mereka, ya, menurut Nabi Nuh itu ahmak. Ahmak itu adalah dungu. Nah, kalau dungu itu sudah nggak bisa diajak berpikir. Pikirannya sudah nggak main. Ya. Jadi dia hanya melihat di sini dan kini. Nah, ya, melihat kedisinian dan kekinian. Tidak melihat jangka panjang. Nanti mereka mati kemana? Dulunya nggak ada, sekarang ada, nanti nggak ada. Tidak ada satupun di antara kita berhasil, ya, lolos dari kematian. Yang kaya mati, yang miskin juga mati, cuma beda fasilitas saja. Yang gotong beda, itu kan. Terus proses penguburannya berbeda, nah, itu, antara kaya dan miskin. Tapi pada hakikatnya sama, masuk lubang juga. Laisa bi aqallu qalilin minadh dhalala fadlan anidh dhalal mubin. Wa qala Samarkan wa fil ayat bayanu adabil khalqi fi husnil jawab wal mukhatabah. Kata Samarkan ini salah satu tempat, ya, yang ada di Asia Tengah, ya. Sekarang Rusia mungkin, ya. Dulu ramai dengan ulama-ulama. Sekarang menjadi bagian dari Rusia, ya. Samarkan. Li'annahu raddun jahlihim, kata Syekh Samarkandi, ayat ini merupakan adab dari Nabi Nuh. Saya tidak sedikit pun sesat, tetapi kalianlah, ya, kalianlah yang beranggapan aku sesat. Aku ini utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kama qala ta'ala wa idza khatamul jahiluna qalu salama. Jadi artinya Nabi Nuh patuh pada perintah Allah. Kalau berhadapan dengan orang bodoh itu kita harus berhati-hati ngomongnya, ya, jangan sampai nyelekit. Ada adabnya. Nah, ayat selanjutnya, uballighukum risalata rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun.
Aku menyampaikan kepada kalian risalah Tuhanku. Risalah itu apa? Utusan ya. Jadi risalah. Risalah itu amanat, amanat dari Tuhanku. Wa ansahu lakum, dan aku memberi nasihat pada kalian. Wa a'lamu, dan aku mengetahui minallah, dari Allah, ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak tahu. Nah ini beda level. Nabi Nuh tahu, kaumnya tidak tahu. Seharusnya yang nggak tahu jangan langsung menolak dulu, gitu kan? Harus dilihat dulu karena levelnya berbeda. Tapi umat Nabi Nuh ini tidak mau, nah, sehingga menuduh tuduhan-tuduhan yang memojokkan Nabi Nuh. Ma warada fi sunnah, nah ini ada sunnahnya. Dari Jabir fil hadits hajatul wada' tawil anna khatahumum. Suatu saat haji wada'. Haji wada' itu haji wada' yang perpisahan. Jadi terakhir kali Rasulullah bicara di khalayak ramai ya. Haji terakhir Rasulullah. Faqala fi khutbatihi. Wa antum tus'aluna anni. Kalian akan ditanya tentang aku. Kata Nabi Muhammad SAW, kalian akan ditanya tentang keberadaanku. Fama antum qailun, apa yang kalian jawab nanti? Kata Rasulullah dalam khutbah terakhirnya, kalian kelak akan ditanya tentang aku. Bagaimana jawaban kalian? Qalu, umat yang hadir pada waktu itu menjawab, nashhadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahta. Kami akan menjawab, kami bersaksi, sesungguhnya Anda sudah tablik, Anda sudah sampaikan, Anda sudah melaksanakan, Anda sudah memberi nasihat. Faqala bi usbu'is sababah. Lalu Rasulullah mengacungkan telunjuknya, yarfa'uha ila sama, diangkat ke langit, wa yanqutuha ilan nas, dan ditunjukkan kepada khalayak. Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Allahumma syhad, 3 kali Rasulullah, Allah saksikanlah, saksikanlah. Ya, jadi umatnya memberi kesaksian, Anda ini sudah sukses. Jadi setiap nabi itu ya diberi job oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi target. Tidak semua nabi berhasil. Termasuk di antara nabi-nabi itu Nabi Musa. Nabi Musa di ujung hayatnya tidak berhasil. Karena tugas terakhir beliau itu adalah membebaskan Palestina. Ya, atas ketidakberhasilan ini membawa Nabi Musa kurang puas, tapi karena faktor umur Allah sudah tentukan ajalnya, sehingga itu pernah dikisahkan ketika malakul maut datang kepada Nabi Musa, ya, ditonjok oleh beliau sampai matanya nyoplok. Maka pergilah sang malaikat kepada Allah mengadu nasibnya. Ya Allah, Engkau mengutus aku kayaknya kepada orang yang gak tepat. Ngelawan dia ini, kan? Nah, lalu Allah berfirman lagi, dari sana datang lagi, tugasmu harus diselesaikan, cabut nyawanya. Tapi itu kepada Nabi ada tawaran, ada nego, beda dengan kita. Ya. Kita mah nggak berkutik lah, sehingga udah ambil, udah nggak bisa ngelawan. Sampaikan padanya, disuruh milih mau sekarang apa nanti. Kalau nanti diberi waktu dengan cara agar dia menutup telapak tangannya ke atas kambing, gitu. Maka rambut yang tertutup oleh telapak tangannya itulah umur yang disediakan kalau dia nggak sekarang, tidak siap sekarang. Nah, ceritanya gitu. Malaikat pun datang lagi, tetap datang lagi. Kamu datang lagi. Saya disuruh untuk Anda memilih apa mau sekarang, apa mau nanti. Suruh
Nabi Musa meletakkan telapak tangan di atas punggung kambing. Rambut-rambut yang tertutup oleh tanganmu itulah waktu yang disediakan untuk perpanjangan. Setelah itu mati. Tapi tentu kalau milih kedua, milih perpanjangan kurang afdol. Ya, sehingga itu yang menyebut, yang wawasan ini sudah diketahui oleh Aisyah. Sehingga kata-kata terakhir yang keluar dari lisan Rasulullah adalah balir rafiqul a'la. Itu yang keluar. Bar rafiqul a'la. Rafiqul a'la itu maksudnya teman yang tinggi. Allah maksudnya. Wah, Aisyah udah lemes, berarti Rasulullah tidak memilih perpanjangan. Aku memilih berjumpa dengan Allah. Nah itu. Makanya Aisyah udah tahu lemes, udah. Memang beliau pilihannya sekarang. Nah, kembali kepada Nabi Musa. Udahlah, kalau begitu saya milih sekarang aja. Tapi saya ada permintaan. Tolong matikan aku di dekat Baitul Maqdis. Katanya begitu dia. Maka dikabulkan. Wafatnya beliau tuh dekat Baitul Maqdis. Ya nggak tahu kita di mana tuh, sebelah mana. Ya, di daerah mana. Singkatnya karena target beliau itu membebaskan Palestina, tapi tidak berhasil. Jadi dimatikan di dekat. Maka itu dilanjutkan oleh dalam Quran ada waja'a min aqsa saya lupa itu. Minal Madinah itu 3 orang dari Madinah itu setelah setelah Nabi Musa. Ya, teman-temannya. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, wa faqala Allahumma syhad, Allah masyhad. Nah, Nabi menyatakan, bertanya kepada para sahabat, apakah yang tugas yang aku jalankan sudah selesai? Ada yang kurang? Maka sahabat menjawab, engkau sudah tuntas. Nah, inilah waktu terakhir Rasulullah bicara dengan khalayak ramai. Turun juga surat Idza jaa nasrullah, ya. Orang-orang gembira menyambut dengan pesta, ya, dengan riuh rendah gembira, tapi Abu Bakar Siddiq malah masuk ke dalam ruangan menangis. Orang-orang mencari beliau, memburu beliau, bertanya apa yang menyebabkan Anda menangis. Ini suatu tanda Rasulullah sudah tidak akan lama lagi ada di tengah-tengah kita. Ya, sebenarnya ini juga bisa dijadikan patokan oleh kita. Kalau pesta itu sudah selesai, kemuliaan tertinggi Anda sudah dapat, berarti Anda sudah tidak lama lagi. Tuh. Sudah tidak ada planning yang berarti pada diri Anda. Ya. Istri udah nggak mau nambah lagi. Anak juga nggak mau nambah lagi. Sudah nggak lama lagi. Kerja gitu udah enggak, sudah paripurna. Rumah udah lunas, mobil sudah lunas. Ya Anda harus lunas juga. Mengganggu pemandangan. Begitu. Nggak enaknya begitu. Ketika mata kita sudah berarti, telunjuk kita diperhatikan, kehadiran kita diperhitungkan, nggak lama kita suruh pulang. Kalau kita sudah tua kan, sudah punya anak, punya cucu, telunjuknya mempan. Pengen itu. Kalau dulu mah perlu merokok kantong, sekarang enggak. Itu. Nah, nggak lama datang barang. Kalau Allah kan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, ya. Kekuasaan Allah itu jika menghendaki sesuatu ada, maka langsung ada. Kalau kita pengen sesuatu, butuh waktu supaya sesuatu yang kita inginkan itu ada. Dulu lama sekali. Pengen punya rumah, waduh, sampai bongkok baru lunas. Nah sekarang kalau punya anak, punya cucu sudah berhasil, menginginkan sesuatu nggak lama. Tapi ya itu, nggak enaknya bisa begitunya juga nggak lama gitu. Nggak lama dipanggil. Ya, ketika kita sudah
punya kemampuan lah singkat. Semua sudah beres, ya Anda juga beres. Begitulah hidup di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan fatwa-fatwa dari Syekh Utsaimin bahwa kekuatan magis magic yang di luar ketentuan itu ada, bukan nggak ada. Kan sihir santet itu juga diakui dalam Quran ada. Nabi sendiri pernah kena sihir, ya, sehingga beliau kelimpungan. Terus kata-kata yang keluar dari lisan beliau itu dianggap wahyu, sehingga orang-orang Arab tuh sempat sujud ikut sholat. Orang-orang penyembah berhala itu ikut sholat karena yang keluar dari lisan beliau itu membenarkan berhala. Saya lupa ayatnya itu. Membenarkan adanya berhala, mereka sujud. Nah, berita ini sampai terdengar oleh orang yang hijrah ke Abasyah. Lalu mereka pulang, udah pada Islam. Nggak taunya bukan, itu setan. Nah, jadi di zaman Rasulullah pun pernah kejadian. Nah, bagaimana kalau itu terjadi masih di sekitar kita? Yaitu magic, ilmu hitam. Ada, bukan nggak ada. Dan biasanya bedanya yang benar dengan tidak benar, ilmu hitam itu biasanya sifatnya temporal. Kalau santet contohnya atau melet itu tidak abadi. Ya, saya juga belajar gituan, satu pesantren dengan beberapa orang. Dia bisa melet, tapi saya tanya apa bedanya dengan atau tanpa, dengan ilmu pelet dengan tidak. Yang asli itu akan awet, yang tidak asli itu sifatnya sementara, nanti pudar sampai dengan tadi sakit lagi itu. Nah, itu bisa tuntas kalau dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman. Itu ya, jadi bukan nggak ada di dunia, sebenarnya itu bukan di dunia Islam saja, di dunia agama-agama Hindu juga ada soal begitu, terutama di kelenteng-kelenteng itu juga banyak praktek, bukan tidak ada. Ya, kita lanjutkan dengan fatwa-fatwa. Ada pertanyaan, li auladan walam akum bidhib tamaim kama nusammiha wa dzalika li an lam akun min husul mablaq lakin aku mudzalika wa kama ta'lamun ana la yasyudzabu bidain aw salaf fa madza af'al afiduni ma'jurin. Saya punya anak tapi belum ekah. Ya, ada satu persoalan, belum ekah. Itu sebabnya adalah saya nggak punya. Artinya saya nggak punya uang cukup untuk ngekain anak saya. Nah, kan tentu saja agama menentukan tidak boleh saya eka dengan uang hasil dari utang. Nah, ini kata penanyanya. Apa yang saya bisa lakukan? Saya kepengen tapi uangnya nggak cukup. Saya dengar eka mah nggak boleh utang. Maka dijawab oleh Syekh Utsaimin, laisa alaika syai'un madum la tasdi'an taquma bihadzal amal. Anda tidak berkewajiban apa-apa sepanjang Anda tidak mampu. Singkatnya kan eka ini sunnah, nggak usah memaksakan diri, ya, terutama pasangan-pasangan baru yang tidak mampu, tidak punya dana untuk eka, jangan memaksakan diri, sebab setinggi-tingginya hukum eka adalah sunnah. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah pada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Kalau perintah, ya, ikuti, jalankan sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau larangan tidak ada nego. Kalau larangan harus 100%. Tapi kalau perintah sesuai dengan kemampuan. Di ayat yang lain, akhir dari surat Al-Baqarah, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kami tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian Nabi dalam sebuah kesempatan mengatakan, idza amartukum bi amrin, jika aku memberitakan sesuatu kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, datangilah atau jalanilah perintah itu
sesuai dengan kemampuanmu. Fa idza kana al-insan faqiran inda wiladati auladi, saat seseorang punya anak dan di saat itu pula dia miskin, ya, falaisa alai tamimatun, maka tidak ada yang wajib buat dia. Ya, kalau mendapat anak tidak ada sesuatu yang wajib buat dia. Wal ibadat tasqutu bil ajzi, karena ibadat gugur lantaran ketidakmampuan. Jadi ibadah itu gugur kalau kita tidak mampu. Jadi jangan memaksakan diri. Kakeknya, ya berarti kakeknya sedekah untuk anaknya. Ya kakeknya turun tangan kalau anaknya nggak mampu kan. Ya itu. Ya nggak apa-apa, itu sedekah. Sama dengan Anda tidak mampu berangkat haji. Ya, tapi karena punya mertua yang baik seperti mertua saya, maka saya dibiayai haji. Maka carilah mertua yang baik gitu. Yang kaya. Ya. Nah, contohnya begitu. Semula saya berniat menolak. Karena saya pandang haji itu kan kemampuan yang tidak boleh dipaksakan. Itu kan artinya wajib sih wajib, tapi mampu, itu harus mampu. Tapi saya tanya pada guru saya, Syekh, kalau saya dibiayai orang, apakah haji saya gugur? Ya kalau saya berangkat tapi haji nggak gugur kan percuma kan? Sayang atuh. Kata dia gugur, maka saya terima. Nah itu Pak, sama dengan ini ekah ya. Ekah ini sunnah. Kalau kita tidak mampu itu kan ya dasar hukumnya paling tinggi sunnah. Nggak usah memaksakan diri. Tapi kalau ada orang lain membantu kita menjalankan sunnah, ya kita terima. Dia dapat pahala, kita dapat pahala, insya Allah. Ada lagi? Cukup ya? Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita semua. Allah berkenan menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan tidak henti-hentinya kita dalam majlis ini berdoa untuk anak-anak kita, semoga hidup mereka dimudahkan, diberi berkah, serta diberi petunjuk untuk menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.